Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan perluasan dari analisis regresi linear sederhana. Dalam regresi linear sederhana, dibuat analisis hubungan dua variabel, yaitu satu variabel independen dengan satu variabel dependen, yang dinyatakan dengan persamaan linear Y sama dengan A plus BX, dengan tujuan membuat prediksi tentang besarnya nilai Y variabel dependen berdasarkan nilai X yaitu variabel independen tertentu. Prediksi perubahan variabel dependen Y akan menjadi lebih baik apabila dimasukkan lebih dari satu variabel independen dalam persamaan linearnya dalam kurung X1 sampai seterusnya. Hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen inilah yang dibicarakan dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan dari regresi linear berganda yaitu mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat, memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Contoh dalam ekonomi dan bisnis yaitu pendapatan dalam kurung Y. Model regresi berganda. Model regresi berganda dengan satu variabel dependen atau Y dengan N variabel independen X adalah Y sama dengan A tambah B1 titik X1 tambah B2 titik X2 tambah BN XN tambah E. Misalnya, untuk N sama dengan 2, model regresinya adalah Y pangkat 1 sama dengan A tambah B1 titik X1 tambah B2 titik X2 tambah E, yang dimana Y sama dengan nilai prediksi X2 sama dengan variabel bebas 1, X1 sama dengan variabel bebas 1, X2 sama dengan variabel bebas 2. B1 koefisien regresi variabel bebas 1 adalah perubahan Y untuk setiap perubahan X1 sebesar 1 unit untuk asumsi X2 konstan. B2 sama dengan koefisien regresi variabel bebas 2 adalah perubahan pada Y untuk setiap perubahan X2 sebesar 1 unit untuk 1 unit dengan asumsi X1 konstan atau S. E sama dengan kesalahan prediksi atau error analisis regresi linear berganda berdasarkan penelitian sampel yang dinyatakan dengan persamaan linear adalah Y pangkat 1 sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 titik X2 tambah BN titik XN. Untuk kasus dua variabel independen, persamaan linearnya dinyatakan sebagai Y pangkat 1 sama dengan A tambah B1 titik X pangkat 1 tambah B2 titik X2. Pokok bahasan analisis korelasi meliputi materi-materi yang membahas hubungan keeratan antara 2 atau 3 lebih variabel tanpa melihat hubungan sebab akibat, mengkaji derajat keeratan dan arah hubungan antar variabel, positif, negatif, atau tidak ada hubungan. 1. Jenis-jenis korelasi. Korelasi positif, korelasi negatif, korelasi nol, korelasi sempurna dan tidak sempurna. 2. Koefisien korelasi. Korelasi produk momen, korelasi ring Spearman, korelasi kendal tau, korelasi ganda. 3. Nilai dan interpretasi koefisien korelasi. Rentang nilai sama dengan 1 positif sampai 1 negatif. Interpretasi tingkat hubungan sangat lemah hingga sangat kuat. Uji signifikansi korelasi. Uji T untuk koefisien korelasi tingkat signifikasi adalah A.
5. Asumsi dalam analisis korelasi. Skala data, linearitas, normalitas atau khusus Pearson. 6. Diagram pencar, visualisasi hubungan antar variabel. 7. Perbedaan korelasi dan regresi. Korelasi hubungan, regresi, pengaruh atau prediksi. 8. Penerapan analisis korelasi dalam ekonomi dan bisnis. Hubungan harga dan permintaan, hubungan promosi dan penjualan. Korelasi sederhana atau bivariat produk momen digunakan pada data interval atau rasio dengan interval rasio, atau range Spearman digunakan pada data ordinal dengan ordinal. Kendala tan digunakan pada data ordinal dengan ordinal. Point bisarial digunakan pada data interval atau rasio dengan dikotomi murni. Bisarial digunakan pada data interval atau rasio dengan dikotomi buatan. Koefisien PHI digunakan pada data dikotomi dengan dikotomi. Koefisien kontingensi digunakan pada data nominal atau politomi dengan nominal politomi. Korelasi produk momen atau Pearson. Korelasi ini digunakan untuk data interval atau rasio dengan data interval rasio tersebut. Selain itu juga harus memenuhi syarat di mana sampel diambil secara acak atau random. Data setiap variabel didistribusi normal. Bentuk regresi linear. Rumus mencari koefisien korelasi X, Q, Z. Korelasi berganda. Korelasi berganda adalah analisis statistika yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel independen X dengan satu variabel dependen Y. Contoh utama korelasi berganda melibatkan lebih dari satu variabel X, mengukur kekuatan hubungan bukan sebab atau akibat. Dilengkapi dengan R. Nilai R berada antara 0 sampai 1. Koefisien determinal KD. Koefisien determinasi adalah ukuran statistika yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen X dalam menjelaskan variasi variabel dependen Y. Simbol dan rumus dilengkapi dengan R kuadrat atau KD untuk korelasi sederhana. Metode statistika parametrika. A. Metode parametrika adalah metode analisis statistika yang menggunakan parameter populasi tertentu seperti rata-rata atau varians, serta mensetarakan asumsi tertentu terhadap data. Metode ini menggunakan parameter populasi dengan memerlukan asumsi tertentu seperti data berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. B. Ciri-ciri metode parametrik. Data berskala interval atau rasio. Data berdistribusi normal. Varians antar kelompok homogen. Hubungan antara variabel linear untuk korelasi atau regresi. Kelebihan metode parametrik: lebih akurat dan efisiensi. Kekuatan uji atau power lebih tinggi, cocok untuk data kuantitatif. Kekurangan metode parametrik: sensitif terhadap pelanggaran asumsi, tidak cocok untuk data nominal atau ordinal. Metode statistik non-parametrik. Metode non-parametrik adalah metode analisis statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Misalnya, tidak harus berdistribusi normal dan tidak bergantung pada parameter populasi seperti rata-rata dan varians. Metode ini metode statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu dan digunakan untuk data berskala nominal atau ordinal. Ciri-ciri metode non-parametrik yaitu 1. Data berskala nominal atau ordinal.
2. Tidak mensyaratkan distribusi normal. 3. Cocok untuk sampel kecil. Yang keempat, digunakan jika asumsi metode parametrik tidak terpenuhi. Kelebihan metode non-parametrik. 1. Lebih fleksibel. Yang kedua, dapat digunakan pada berbagai jenis data. Yang ketiga, tidak sensitif terhadap pencilan atau outlier. Kekurangannya, 1. Tingkat ketelitian umumnya lebih rendah dibanding parametrik. Yang kedua, informasi data tidak sedetail metode parametrik. Manfaat regresi linear. 1. Mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu menilai seberapa besar pengaruh tiap variabel X terhadap Y secara parsial. Yang kedua, mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan, yaitu melihat pengaruh semua variabel X bersama-sama terhadap Y. Yang ketiga, membuat prediksi atau peramalan, yaitu memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan, yaitu digunakan dalam perencanaan bisnis, kebijakan ekonomi, dan manajemen. Yang kelima, menguji hipotesis penelitian, yaitu menguji kebenaran dugaan hubungan antar variabel. Yang keenam, mengukur tingkat kontribusi variabel bebas, yaitu melalui nilai R pangkat 2 atau koefisien determinasi. Kesimpulan regresi linear berganda merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Melalui analisis ini, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial maupun pengaruhnya secara simultan terhadap variabel terikat. Selain itu, regresi linear berganda juga digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi nilai variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Hasil analisis regresi dapat membantu pengambilan keputusan, perencanaan, serta evaluasi kebijakan dalam bidang ekonomi dan bisnis, sehingga metode ini sangat bermanfaat dalam penelitian kuantitatif.